Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin dengan NIM 2406005110235. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS komputer network. Yang mana tugasnya adalah yang pertama yaitu men-setup DHCP server di Mikrotik sesuai dengan perhitungan IP address pada UTS. Yang mana IP address yang saya buat pada UTS ini adalah sebagai berikut, yaitu dengan usable IP dalam tabel ini. Untuk men-setup DHCP server pada Mikrotik, yang pertama adalah membuat topologi routing. Dalam topologi di sini itu mempunyai tiga Mikrotik, 3 switch dan 3 PC. Yang mana satu Mikrotik itu mempunyai 1 switch dan 1 PC. Setiap satu Mikrotik itu mempunyai 1 switch dan 1 PC. Untuk menambahkan IP address pada PC itu yaitu dengan cara klik kanan kemudian konsol. Nah, di sini PC1 sudah dimasukkan IP address. Itu dengan IP address 192.168.2.2 /28 dan gateway-nya 192.168.2.1. Save. Kedua itu PC2 dengan konfigurasi dengan IP address 19. Lihat dulu, sudah dimasukkan IP yaitu 192.168.2.18 dengan gateway-nya yaitu 192.168.2.17. PC ketiga sudah dimasukkan juga IP address yaitu dengan IP address 192.168.2.18/28 dengan gateway-nya 192.168.2.17. Setelah mengkonfigurasi memasukkan IP address PC, selanjutnya adalah mengkonfigurasi Mikrotik agar bisa terhubung dengan PC dan Mikrotik lainnya. Untuk mengkonfigurasi Mikrotik itu masuk ke Winbox, kemudian IP address. Nah, kemudian setelah masuk IP address, masukkan IP. Nah, di sini sudah memasukkan IP. Yang pertama itu Ethernet 1. Ethernet 1 itu menggunakan host only adapter untuk agar bisa terhubung ke internet dan mempunyai IP address 192.168.56.100 dengan network 192.168.56.0. Setelah selesai, kemudian apply, kemudian oke. Kemudian Ethernet yang kedua itu adalah Ethernet LAN atau Ethernet yang menghubungkan Mikrotik ke PC. Itu dengan IP address 192. Nah, bisa dilihat 192.168.2.1/28. Untuk networknya itu 192.168.2.0. Dan kemudian Ethernet yang ketiga adalah Ethernet yang menghubungkan Mikrotik 1 dengan Mikrotik 2 dengan IP address 172.1.2/28 dengan network 172.1.2.0. Setelah itu apply, kemudian oke. Setelah mengkonfigurasi Mikrotik, kita bisa mencobanya di terminal apakah bisa terhubung atau tidak. Mikrotik kita menghubungkan dengan PC 192.168.2.1. dengan mapping 192.168.2.2. Kita ulang lagi. Nah, di sini sudah bisa untuk menghubungkan Mikrotik 1 dengan PC 1. Kemudian Mikrotik yang kedua, masuk ke IP address, kemudian menambahkan IP yang terhubung. Nah, pada Mikrotik 2 itu terhubung ke Ether 1 seperti biasa, yaitu host only adapter yang mana untuk menghubungkan ke internet. Kemudian Ether 2 itu menghubungkan Mikrotik 2 ke 3
mikrotik 2 ketiga, yaitu dengan IP address 172.1.1.2.17, kemudian dengan network 172.1.1.16. Kemudian ether yang ketiga itu menghubungkan mikrotik 2 dengan mikrotik 1 dengan IP address 172.1.2.2/28 dengan network 172.1.2.0. Setelah itu apply, kemudian oke. Kemudian ether yang keempat itu adalah ether untuk menghubungkan mikrotik dengan PC, ether 4 LAN dengan IP address 192.168.2.17/28. Setelah memasukkan IP address, kita bisa mencobanya di terminal dengan ping IP yang pertama menghubungkan ke mikrotik 1 172.2.1.2.1. Nah, sudah terhubung ke mikrotik 1. Kita coba juga ke PC dengan pin 192.168.2.18. Nah, sudah terhubung. Kemudian mikrotik yang ketiga. Nah, pada mikrotik yang ketiga, IP address itu mempunyai 3 Ethernet. Yang pertama itu Ethernet yang dihubungkan ke host only. Kemudian Ethernet yang kedua itu dihubungkan ke Ether yang ketiga itu dihubungkan ke LAN atau dihubungkan ke PC. Kemudian Ether yang keempat itu dihubungkan ke mikrotik yang kedua dengan IP Ether LAN yang dihubungkan ke PC 192.168.2.33/28. Kemudian Ether yang keempat yang dihubungkan ke mikrotik, yang menghubungkan mikrotik 3 dengan 2 itu dengan IP address 172.1.2.18/28. Setelah menambahkan IP address bisa mencobanya di terminal itu dengan cara ping pertama ke PC 192.168.2.34. Sudah bisa terhubung. Kemudian mencoba ping ke mikrotik kedua dengan IP address 172.1.2.17. Nah, sudah bisa terhubung. Di PC juga kita bisa mencoba apakah PC tersebut bisa terhubung ke mikrotik atau tidak. Seperti yang ini PC 1 kita coba dihubungkan ke mikrotik 1 dengan cara ping 172. Hubungkan ke mikrotik PC 1, dihubungkan ke mikrotik 1. Sudah bisa, sukses. Kemudian PC 2 yang dihubungkan ke mikrotik 2 dengan cara ping 192.168.2.17. Nah, sudah berhasil. Kemudian PC 3 yang dihubungkan ke mikrotik 3 dengan ping 192.168.2.33. Sama ping 192.168.2.17. So IP 192.168.2.34 dengan gateway 192.168. So sekarang ping 192.168.2.33. Nah, sudah terhubung. PC 3 terhubung ke mikrotik 3. Tugas yang kedua adalah setup NAT pada mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung ke internet. Itu dengan cara langkah yang pertama adalah membuat topologi dari tugas tersebut. Itu di sini ada satu switch, kemudian satu mikrotik NAT, satu PC dan satu Lubuntu untuk atau PC. Nah, langkah yang pertama adalah interface. Di interface itu kita membuat Ethernet 1 itu menjadi
Ethernet host only. Kemudian yang Ethernet yang kedua itu adalah LAN, dan Ethernet yang ketiga itu adalah internet. Kemudian yang kedua adalah ke DHCP client. DHCP client itu menambahkan DHCP client dan Ethernet 1 dengan internet agar IP address otomatis diisi. Kemudian yang ketiga yaitu ke DHS, ke DNS. Nah, DNS itu disetting untuk servernya itu 8.8.8.8 dan yang kedua itu 8.8.4.4 agar terhubung untuk ke Google. Kemudian ke terminal untuk mengecek apakah sudah terhubung ke google.com atau belum dengan cara ping google.com. Nah, ini sudah berjalan atau sudah terhubung. Kemudian ke IP address. Nah, IP address itu kita memasukkan IP address yang kita buat atau yang kita miliki, dan interface-nya itu disambungkan ke Ethernet LAN. Setelah disetting, setelah dimasukkan IP address, maka apply, kemudian OK. Kemudian selanjutnya adalah DHCP server, ke DHCP server, dan menambahkan server 1, Ethernet 1, dan ini di interface-nya itu adalah Ethernet LAN. Kemudian apply, kemudian OK. Setelah mengkonfigurasi mikrotik, selanjutnya adalah mencoba untuk mengeping dari PC. Untuk mengeping dari PC itu dengan cara ping. Nah, sebelumnya itu sudah memasukkan IP address dengan otomatis, itu dengan cara IP DHCP tanda tanya, kemudian IP DHCP R. Nah, maka akan memasukkan IP address dan gateway secara otomatis. Kemudian kita bisa melihatnya dengan show IP address yang sudah dimiliki adalah 192.168.2.1/28 dan gateway-nya itu ada 192.168.2.2. Kemudian kita bisa mengecek apakah sudah PC1 itu bisa terhubung ke mikrotik atau belum dengan cara ping ke IP address yang ada di mikrotik, yaitu 192.168.2.2. Nah, sudah terhubung, dan juga bisa ngeping mencoba ping google.com, sudah terhubung juga. Agar komputer klien dapat terhubung ke internet, kita masuk ke mikrotik, melanjutkan konfigurasi mikrotik, yaitu ke firewall. Firewall itu kita bisa menambahkan nah, sudah ditambahkan. Setelah menambahkan NAT, kita bisa login ke Ubuntu dengan memasukkan password. Setelah memasukkan password, kita mengkonfigurasi network yang ada di dalamnya, itu dengan menambahkan Ethernet connection 1, itu dengan plus Ethernet, memilih Ethernet, kemudian create. Setelah itu kita bisa menghubungkan dengan network Ethernet 1 tadi yang sudah dibuat, kemudian yang sudah dikonfigurasi. Setelah itu kita bisa mencoba apakah komputer klien ini itu terhubung dengan internet atau tidak dengan cara masuk ke Firefox atau apa aja, kemudian google.com, mencoba dengan mencari google.com. Nah, sudah berhasil. Tugas yang ketiga adalah men-setup hotspot pada mikrotik sehingga komputer klien dapat login dan terhubung ke internet dengan bandwidth terbatas 1 Mbps, up or down. Untuk membuat hotspot, kita bisa pergi ke IP, kemudian hotspot setup, memilih hotspot interface yaitu Ethernet LAN, local address, next, kemudian next, select sertifikat bisa dinolkan, next, DNS server next, DNS name dikosongkan saja, admin. Oke. Setelah membuat server, kita bisa pergi ke user profile untuk mengatur batasan-batasan yang kita buat di hotspot tadi yang sudah kita buat. Itu dengan nama hotspot.
luas. Karena tadi ditugaskan untuk tidak melebihi 1 Mbps, maka di rate limit kita beri 1 M per 1 M. Apply, kemudian oke. Setelah mengatur batasan user, kita bisa menambahkan user untuk kita login. Server, kita memilih hotspot yang sudah kita buat, kemudian name, Jaludin 23. Kemudian profile memilih batasan yang tadi kita sudah buat, kemudian oke. Nah, setelah itu kita bisa mencoba masuk ke hotspot yang sudah kita buat. Sebelum masuk ke hotspot, kita coba dulu untuk mengetikkan google.com, maka akan terjadi error. Kita mencoba login dengan tadi user yang sudah kita buat, Jaludin 123. Nah, setelah sukses maka akan menampilkan seperti ini, yaitu Hai Jaludin dengan IP address. Nah, kemudian kita coba. Setelah disambungkan hotspot, kita mencoba sukses google.com. Nah, sudah bisa membuka, kemudian juga speed test. Apakah batasan yang tadi kita sudah buat itu benar 1 MB, tidak melebihi 1 MB? Play. Nah, speed test sudah berjalan. Nah, ini adalah batasan dari Mbps tadi, yaitu kurang dari 1 Mbps. Setelah itu sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.